Horas, saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan dan menguatkan kita pada Minggu Advent yang kedua hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, mari kita siapkan hati, mendengarkan dan saya akan bacakan untuk kita. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Advent pada hari ini, Advent yang kedua, kita kembali akan belajar bagaimana cara beradvent yang kedua. Minggu lalu kita telah belajar cara beradvent. Satunya intinya adalah kobarkan pengharapanmu. Karena lilin pertama yang dinyalakan pada Advent pertama adalah lilin pengharapan. Dan dia yang akan datang itu, Yesus Kristus, adalah pengharapan kita. Yang kedua, Advent kedua itu adalah lilin kasih setia. Lilin kasih setia. Nah, jadi sekarang bagaimana cara beradvent? Kalau ternyata yang datang itu adalah Allah yang penuh kasih setia, yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Makanya cara beradvent yang kedua yang diajarkan kepada kita dalam rangka mempersiapkan diri, menyongsong, menyambut dia, Raja yang akan datang, Raja yang setianya sampai selama-lamanya, Raja yang penuh welas kasih itu adalah bertobat. Bertobat itu bagaimana? Itulah cara mempersiapkan jalan bagi dia, Raja keselamatan, Raja yang membawa kita keselamatan dan hidup yang kekal. Kalau kita coba bahasakan ulang seruan Yohanes ini tadi, ayat perikop kita hari ini kira-kira begini. Kita beradvent sekarang di tengah konstelasi politik yang global, regional, dan lokal, serta gereja. Jadi kita bukan hanya beradvent sebagai anggota gereja, kita juga beradvent sebagai anggota masyarakat dunia, masyarakat Indonesia, masyarakat lokal kita dimanapun kita berada.
Jadi kalau kita tulis berita ini dalam konteks masa kini, maka akan menjadi seperti ini. Dalam tahun ke-7 dari pemerintahan Jokowi di Indonesia, ketika Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil menjadi gubernur Jawa Barat, Ganjar Pranowo menjadi gubernur Jawa Tengah, Khofifah Indar Parawansa menjadi gubernur Jawa Timur, Wahidin Hamid menjadi gubernur Banten, Edi Rahmadi menjadi gubernur Sumatera Utara, Nova Iriansyah menjadi gubernur Aceh, Lukas NMB menjadi gubernur Papua, dan seterusnya ya. Saya nggak bisa sebutkan sampai 34 gubernur. Pada waktu pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Evorus HKBP dan pendeta Gomar Gultom ketua PGI, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun di Indonesia. Kalau kita di Jakarta, kalau dia di wilayah Jawa Barat, di Jawa Barat dan seterusnya. Datanglah apa katanya? Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Indonesia dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, begitu berita itu kalau kita tuliskan dalam konteks sekarang. Kita juga cari sebentar, Yohanes itu siapa? Jadi Yohanes adalah, kalau pada zaman Perjanjian Lama, kalau raja pergi mengunjungi wilayah kerajaannya, disuruh kurir. Ya, disuruh kurir untuk sebelum raja berangkat, disuruh kurir untuk memberitahukan bahwa raja akan datang, karena itu persiapkanlah jalan. Itu tadi, luruskan jalan baginya, setiap lembah ditimbun, gunung-gunung bukit menjadi rata, lembah berliku dan berkelok-kelok diratakan, diluruskan. Jadi persiapkan. Jadi sebelum raja itu datang harus persiapkan dulu jalannya. Jadi ada kurir yang berseru, raja akan datang, semua persiapkan jalan baginya. Itu raja duniawi. Sekarang raja yang akan datang itu bukan raja duniawi. Dia adalah raja yang bertahta di dunia dan di surga. Raja yang kekal, dari kekal sampai kekal. Karena itu yang kita persiapkan bukan jalan. Walaupun pada musim-musim Advent sekarang ini, kalau kita kunjungi rumah-rumah sekarang, rumah orang percaya ya, sudah akan nampak perhiasan-perhiasan, persiapan-persiapan. Sudah pasang krisbom, ada segala macam pernak-perniknya, sudah mungkin rumah dicat, gereja dibersihkan, dan seluruhnya itu sebagai bagian dari persiapan menyongsong Tuhan. Tapi yang paling penting, si Yohanes itu menjadi semacam kurir seperti itu. Dia adalah pendahulu, kurir dari Tuhan Yesus, supaya ketika Yesus datang, semua orang mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Tapi apa yang perlu dipersiapkan? Bukan hanya menghias gereja, bukan hanya menghias rumah, bukan hanya menghias jalan atau merapikan jalan, tapi yang terutama adalah mempersiapkan hati dan hidup kita. Karena Dia datang ke dalam hati kita, Dia datang dalam hidup kita masing-masing. Karena itu, bertobat adalah mempersiapkan hati kita, supaya hati kita layak menyambut, menyongsong Dia yang akan datang itu. Nah, itulah Yohanes. Lalu sekarang, bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai bagian dari pertobatan kita? Apa yang kita lakukan? Saudara-saudaraku, hati kita itu tadi seperti ada berbukit-bukit, ada yang tinggi, jangan kayak yang tinggi hati harus direndahkan. Hati yang berkelok-kelok, yang berliku-liku, ya, semuanya harus diluruskan, harus diratakan supaya menjadi hati yang siap untuk menyongsong, menyambut raja. Kenapa harus disiapkan? Karena gitu. Kalau kita mempersiapkan diri menyongsong orang penting, ya, kalau hanya orang biasa nggak perlu ada persiapan. Tapi kalau kita mempersiapkan hati,
mempersiapkan diri menyongsong seseorang yang datang, dan itu orang penting yang akan menentukan bagaimana hidup kita. Bagaimana hidup kita. Jadi Tuhan, dialah yang menentukan hidup mati kita. Bagaimana masa lalu kita diampuni, bagaimana hidup kita sekarang diberi arti, bagaimana masa depan kita diberi jaminan, dan hidup kekal kita telah dijaminnya. Itu yang akan datang. Jadi kalau Ia yang datang, kita mempersiapkan diri bukan sesuai dengan selera kita. Jadi pernah saudara, saya punya pengalaman kecil, walaupun nggak persis sama. Pernah datang inang muda saya dari kampung waktu saya guru huria di Seyagul. Inang muda saya, adik mama saya. Ketika dia datang saya senang, lalu saya pikir ada makanan yang paling aku suka. Lalu, wah, karena aku suka banget makanan itu, aku beli. Aku pikir inang mudaku ini akan senang banget. Aku beli, aku sediakan, tapi inang mudaku itu nggak suka. Dia makannya nggak senang, nggak gembira. Berarti bukan itu kesukaannya. Jadi menyambut seseorang yang kau hormati, jangan persiapkan apa yang kamu suka. Aku sudah salah hari itu. Aku persiapkan apa yang aku suka, bukan yang inang mudaku suka. Jadi seperti itu menyambut Tuhan. Jangan persiapkan apa yang kita suka, tapi persiapkan apa yang Dia suka. Apa rupanya yang disukai oleh Tuhan? Nah ini, jadi kita harus belajar sekarang. Kalau umpamanya orang penting, umpamanya Jokowi, dia bilang akan datang ke rumah kita, ke gereja kita, ke RT kita, akan datang, kita harus pelajari apa sih kesukaannya presiden kita. Kita akan persiapkan yang sesuai dengan kesukaannya. Apa warna kesukaannya, kita akan buat hiasan-hiasan dengan warna kesukaannya. Bukan warna kesukaan saya. Jadi meskipun makanan itu tidak saya suka, tapi dia yang datang makanannya suka, kita akan persiapkan itu dengan baik. Seperti itu dengan menyambut Tuhan. Persiapkan segala sesuatu bukan sesuai dengan seleraku, selera kita, tapi selera Dia. Apa rupanya kesukaannya? Hosea 6 ayat 6. Ingat ini ya. Hosea 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi apa kesukaan Dia yang akan datang itu? Kasih setia. Yang kedua, pengenalan akan Allah. Jadi kalau kita makin mengenal Dia, makin mengasihi Dia, maka Dia senang banget. Dia senang banget. Jadi kasih setia. Itu makanya persiapkan hatimu. Kalau di hati kita ini bukan kasih yang yang mendominasi, bukan kasih yang makin membesar, mengembang, tapi sebaliknya, meski rumah kita bagus, jalan-jalan sangat bagus, Dia tidak akan suka dengan kita. Jadi persiapkan hatimu agar menjadi rumah kasih. Rumah kasih setia. Setia kepada Tuhan. Setia mengikut Dia. Setia untuk terus belajar, mengenal, mengasihi Dia. Itulah persiapan yang kita lakukan selama masa beradvent ini. Mempersiapkan hati kita, diluruskan, berlekuk-lekuk, yang berliku-liku, yang tinggi, yang gunung-gunung diratakan, semuanya sehingga hati kita menjadi rumah kasih setia. Dan kita benar-benar makin mengenal, makin mengasihi Tuhan. Di mana kita bisa belajar agar bisa makin mengenal, makin mengasihi Tuhan. Kembali ya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada pilihan lain kecuali membaca firman-Nya. Jadi kita masa-masa Advent, kita harus memperbanyak waktu kita untuk membaca firman-Nya. Karena hanya dengan cara itu, kita boleh makin mengenal, makin mengasihi Dia. Nah, saudara-saudara, kalau kita mempersiapkan itu, firman Tuhan tadi ditutup dengan, semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan kita. Jadi keselamatan yang dari Allah itu bersifat transparan, terbuka untuk semua orang. Tapi tidak dengan sendirinya keselamatan itu menjadi milik saya. Itu makanya saya harus bertobat. Saya harus mempersiapkan diri
agar keselamatan yang bisa saya lihat itu bukan hanya saya lihat doang, tapi menjadi milik saya. Jadi hanya orang yang mempersiapkan diri dengan baik, keselamatan yang dibawa oleh Tuhan, yang Dia yang datang itu menjadi milik kita semuanya. Hidup yang kekal, kebahagiaan sempurna bersama Dia dengan semua keuntungan-keuntungan yang disediakan kalau kita bersama dan cara menyambut kita benar kepada Yesus yang datang, yang sudah datang dan yang akan datang kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku, manfaatkan masa-masa Advent ini, mempersiapkan diri, semoga pengharapanmu semakin berkobar-kobar, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, pengharapanmu terus berkobar, apapun yang terjadi. Dan biarlah hatimu menjadi rumah kasih. Itulah tanda orang sudah bertobat. Itulah tanda bahwa saya sungguh-sungguh beradvent, mempersiapkan diri, menyambut Dia, Raja yang akan datang itu. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur boleh mendengar firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Masa-masa Advent ini agar kami sungguh-sungguh secara sengaja dan terencana mempersiapkan diri agar kami layak menyambut kedatangan. Tuhan, Kau telah mengajarkan kami melalui Injil Lukas bahwa kami melalui Yohanes kami harus bertobat. Bertobat adalah cara mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan untuk menyongsong. Dan hati kamilah yang paling utama, kami harus periksa hati kamilah yang harus dipersiapkan agar hati kami menjadi rumah kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami, seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini boleh diteguhkan dan sungguh-sungguh mengambil keputusan beradvent sesuai dengan petunjuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom saudaraku. Selamat beradvent. Tuhan Yesus berkati. Oras.